Saudara, pasca banjir besar yang terjadi pada Selasa kemarin, pemerintah kini fokus pada penanganan dan perbaikan infrastruktur yang rusak secara bertahap. Saudara, kami tinggalkan Anda dengan informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Vidi Batlolone. Dan saya Jihan Novita. Terima kasih. Sampai jumpa. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau kondisi jembatan Kemang Pratama yang ambles. Sebelumnya, jembatan yang berada di Bekasi, Jawa Barat ini ambles usai diterjang banjir. Menko AHY memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memperbaiki jembatan secara permanen. AHY bilang akan ada pembangunan jembatan sementara guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan. Di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari Zeni, Satuan Zeni. Yang penting itu dulu diutamakan, setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Di Bogor, Jalan Raya Saleh Dana Sasmita atau Batu Tulis Bogor, Jawa Barat yang merupakan jalur utama menuju stasiun Batu Tulis mengalami longsor. Wali Kota Bogor Didi Rahim menjelaskan longsornya jalan penghubung di Kecamatan Bogor Selatan itu karena curah hujan tinggi selama beberapa hari. Selain hujan deras, ditemukan beberapa sumber mata air di sekitar Jalan Batu Tulis. Akibat peristiwa itu, warga harus mengambil jalur alternatif yang lebih jauh, seperti Jalan Raya Cipinang atau melewati perumahan Pakuan Hill. Terkait dengan lokasi longsoran yang terjadi di Jalan Saleh Dana Sasmita itu, disinyalir adanya saluran air atau mata air. Jadi bahkan ada mata air yang jumlahnya bukan hanya satu, tetapi ada 3. Tetapi tentu secara teknis kita sedang mencari sebuah alur baru ya, jalan yang nantinya bisa menggantikan posisi dari jalan yang kemarin longsor. Setelah tadi juga kita diskusi, kalaupun kita treatment di atas posisi jalan yang amblas, itu akan selesai kurang lebih di bulan November. Jadi cukup lama. Di Serang, Banten, Jalan Nasional Bojonegara Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten, terendam banjir akibat luapan Sungai Candi. Banjir membuat jalan alternatif ke Pelabuhan Merak terhambat. Dalam video amatir rekaman warga, aliran air deras dari Sungai Candi menutupi Jalan Nasional Bojonegara Pulau Ampel. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi pada Rabu 5 Maret. Warga menyebut banjir kerap terjadi di jalan ini jika curah hujan tinggi. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung meninjau kondisi Jakarta melalui jalur udara. Mengantisipasi banjir berulang, Pram segera menormalisasi Sungai Ciliwung, termasuk melakukan pembebasan lahan mulai dari Bidara Cina hingga Cawang. Permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang pemerintah pusat akan memaksimalkan distribusi bantuan kepada warga Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir. Sementara rehabilitasi infrastruktur yang rusak akan dilakukan secara bertahap. Kepala BNPB sudah akan mengkoordinasikan bahwa semua kebutuhan tersebut akan diupayakan untuk dibantu
baik itu dari pemerintah pusat, tentu saja Bekasi sendiri, maupun dari Pemprov DKI juga sudah mulai mengirim bantuan. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota juga. Tapi intinya ya memang kita akan selalu bekerja keras untuk segera secepatnya. Dari data yang dirangkum oleh BPBD Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor, tercatat ada sejumlah wilayah yang terdampak akibat banjir yang terjadi 2 hari lalu. Di wilayah Jakarta, ada sekitar 22 kelurahan yang terdampak banjir akibat cuaca buruk. Lalu di wilayah Bekasi, ada 7 kecamatan. Di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan, terdapat 6 kecamatan. Di wilayah Kabupaten Bogor, ada 16 kecamatan yang terdampak cuaca buruk. Tim Liputan Kompas TV.